Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coirul Anam dengan NIM 1903211000122. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian komoditas padi di Kabupaten Bangkalan dengan tugas dari mata pelajaran penyuluhan pertanian J. Untuk pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada gambaran umum Kabupaten Bangkalan, yang kedua potensi komoditas padi di Bangkalan, yang ketiga identifikasi permasalahan pertanian komoditas padi, yang keempat tujuan penyuluhan pertanian, yang kelima perencanaan penyuluhan pertanian. Untuk berikutnya, pokok bahasan yang pertama, gambaran umum Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan berlokasi di Jawa Timur, yaitu di seberang dari Surabaya, dan Kabupaten Bangkalan ini berada di Pulau Madura. Dan untuk Kabupaten Bangkalan sendiri yaitu terdiri dari 18 kecamatan dengan desa sebanyak 281, dan untuk luas tanahnya sekitar 126.182 hektar. Sedangkan untuk luas lahan pertanian sawah tada hujan, luas pertanian padi pada sawah tada hujan di Kabupaten Bangkalan seluas 39.854.38 hektar. Dan untuk lahan yang digunakan pada usaha tani komoditas padi di Kabupaten Bangkalan rata-rata yaitu berupa sawah tada hujan, yang dimana untuk lahan tada hujan ini pertanian padi yang dilakukan itu menggunakan air dari hujan, dari ketersediaan hujan, sehingga untuk pola usaha tani komoditas padi ini dilakukan sesuai dengan musim hujan yang terjadi selama 1 tahun, yaitu 2 kali selama 1 tahun. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu potensi komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2019, Kabupaten Bangkalan menyumbang 50,59% atau sebanyak 201.620,00 ton padi dalam kurung gabah kering giling di Pulau Madura. Jadi untuk Kabupaten Bangkalan ini yaitu penyumbang padi terbanyak di Pulau Madura, yang dimana di Pulau Madura itu sendiri terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Untuk kebutuhan beras yang dibutuhkan oleh masyarakat Bangkalan yaitu sebanyak 24.216 ton di triwulan pertama pada tahun 2021. Sedangkan untuk produksi yang dapat dihasilkan pada tahun yang sama, Januari sampai Maret, yaitu sebanyak 92,443 ton, yang dimana ini untuk produksinya cukup banyak, namun di Kabupaten Bangkalan ini masih mengimpor beras untuk cadangan. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu identifikasi permasalahan pertanian komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Untuk yang pertama yaitu ketersediaan air yang terbatas. Pengairian sawah di Kabupaten Bangkalan yang mengandalkan air hujan dan beberapa sawah yang menggunakan irigasi dari sungai ataupun penampungan air lainnya. Sehingga untuk pertanian sawah yang dilakukan di Bangkalan ini sangat tergantung dari musim hujan ataupun air dari hujan, sehingga apabila terjadi kekeringan ataupun tidak ada hujan, maka ketersediaan air yang ada di persawahan Kabupaten Bangkalan ini sangat
terbatas. Sehingga tidak jarang untuk usaha tani padi ini yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan pernah terjadi kegagalan panen karena 1 bulan musim hujan dan di bulan berikutnya itu tidak terjadi hujan, sehingga beberapa sawah yang tidak tercukupi airnya mengalami kegagalan panen. Untuk yang kedua yaitu pertanian di desa yang tertinggal, yang dimana adanya beberapa desa yang tertinggal dengan alutsista ataupun peralatan pertanian serta pengetahuan tentang pertanian yang masih tradisional, seperti halnya petani yang masih menggunakan benih padi dari hasil panen sendiri, dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga benih yang digunakan itu tidak bagus. Dan juga para petani yang ada di desa di Bangkalan, yaitu ada beberapa yang masih takut untuk menggunakan beberapa pupuk ataupun benih bibit unggul dari pemerintah, sehingga hal ini apabila terus-menerus menggunakan benih yang dari hasil petani sendiri itu akan mengalami penurunan di produksi padi tersebut. Untuk yang kedua yaitu bantuan dana yang susah didapatkan di beberapa desa Bangkalan. Beberapa petani yang memiliki modal sedikit dapat menghambat petani untuk melakukan usaha tani. Seperti halnya bagi para petani yang mempunyai banyak lahan namun sedikit modal, maka hanya beberapa lahan saja yang akan digunakan untuk melakukan usaha tani. Dan juga susahnya tempat peminjaman modal yang susah dijangkau oleh petani karena harus ke kota ataupun ke desa sebelah apabila di desa tersebut belum ada koperasi pertanian. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu tujuan dari penyuluhan pertanian. Untuk tujuan penyuluhan pertanian yaitu di sini ada 2. Yang satu, meningkatkan produktivitas pertanian padi di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, penentuan perencanaan produktivitas pertanian padi. Pokok bahasan yang kelima, penentuan perencanaan penyuluhan, yang dimana penentuan perencanaan penyuluhan ini berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk permasalahan ketersediaan air yang terbatas, maka akan direncanakan pengadaan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani mengenai pengolahan air pada sawah tada hujan, seperti pembuatan penampungan air untuk pertanian atau bantuan alutsista pompa air dari sungai ketika musim hujan dan ada musim kemarau yang datang secara tiba-tiba, sehingga dapat meminimalisir kekurangan air pada sawah yang ditanami komoditas padi tersebut. Untuk permasalahan pertanian di desa yang tertinggal, untuk perencanaannya pengadaan pelatihan kepada kelompok tani mengenai penyuluhan bibit unggul, pupuk, dan input-input pertanian lainnya seperti penggunaan alutsista dan pelatihan tentang alutsista, dan juga bantuan pemberian mesin pertanian kepada kelompok tani. Untuk permasalahan pada bantuan dana yang susah didapatkan di beberapa desa Bangkalan, untuk perencanaan penyuluhannya yaitu pengadaan koperasi atau pelatihan kepada kelompok tani mengenai pentingnya koperasi pertanian, sehingga dapat menjadi solusi bagi para petani yang kekurangan modal untuk melakukan usaha tani komoditas padi pada lahan mereka. Baik, sekian dari video penjelasan tentang program penyuluhan pertanian komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.